من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 2 Oktober 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-38. Penulis rahimahullahu ta'ala Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Tauhid, berkata, Babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Yang artinya, barang siapa mentaati para ulama dan para umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti ia telah mempertuhankan mereka. Maksud dari bab ini adalah menjelaskan bahwa mentaati para ulama dan para pemimpin, dan juga mentaati seluruh orang-orang yang dimuliakan dalam perihal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka berarti orang tersebut telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, karena ibadah dibangun di atas ketaatan. Oleh karena itu tidak boleh taat kepada siapapun kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makna dari bab. Sedangkan hubungan bab ini dengan perkara tauhid adalah termasuk contoh perbuatan kesyirikan akbar
yang merusak tauhid, bahkan mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu perihal mentaati para ulama atau siapapun yang diagungkan dan dimuliakan dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini perkara sangat berbahaya sekali. Kemudian penulis Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, beliau berkata, liqaulillahi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Berdasarkan sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan ulama-ulama dan para ahli-ahli ibadah mereka sebagai sekutu-sekutu selain Allah, dan menjadikan Nabi Isa putra Maryam juga sebagai sekutu untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada satu Tuhan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka syirikkan. Penulis berkata, wa qad taqaddama tafsiru hadza fi aslil musannif rahimahullah 'inda dzikri hadits Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dan penjelasan dari ayat tersebut sudah dijelaskan sebelumnya saat menyebutkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qauluhu wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yushiku an tanzil 'alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Yang artinya adalah penulis kemudian membawakan dalil yang kedua, yaitu artinya berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dan langit. Aku khawatir kalian akan sebentar lagi ditimpa hujan batu dan langit. Karena aku menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian, sedangkan kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Maksudnya adalah orang ini kalau disebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung mengatakan, tapi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mengatakan begini. Nah, ini tidak pantas. Tidak pantas ditanding sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi penulis kemudian mengatakan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, qauluhu yushik bi dhammi awwalihi wa kasri shin al-mu'jam ay yuqarrib aw yusri. Yang artinya di dalam hadis disebutkan yushik, dan maknanya adalah hampir saja. Hampir saja. Wa hadza qawlu min Ibn Abbas radhiyallahu anhuma jawabun liman qala lah anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma la yarayani tamattu' fi bil umrah ila al hajj wa yarayani anna ifrad al hajj afdal. أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. Nah, kita artikan dulu. Perkataan Abdullah bin Abbas ini adalah jawaban atas orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka berdua tidak berpendapat menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tidak berpendapat bahwa
tamattu, ya, dengan mengerjakan ibadah haji, umrah kemudian haji. Dan mereka menganggap bahwa haji sendiri itu adalah lebih afdal. Haji sendiri adalah lebih afdal. Au ma huwa fi ma'na hadza, atau yang semisal dengan makna ini. Sedangkan Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa tamattu, mengerjakan umrah kemudian haji, ini adalah hukumnya wajib. Ini adalah hukumnya wajib. Wa yaqul idza tafa bil bait wa sa'a baina safa wal marwah sab'ata ashwat faqad halla an min umratihi sya'a am aba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran, maka telah bertahalul dia dari umrahnya. Dia inginkan atau dia tidak inginkan. Nah, kemudian juga li hadithi Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Suraqah bin Malik, hina amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'aluha umratan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menjadikan mereka sebagai umrah. Wa yuhillu idza tafu bil bait wa sa'u baina as-safa wal marwah. Dan hendaklah dia bertahallul jika sudah sampai jika sudah tawaf di Baitullah dan bersa'i antara Safa dan Marwah. Faqala Suraqah, maka Suraqah berkata, ya Rasulullah, ali amina hadza am lil abad. Wahai Rasulullah, apakah haji ini untuk tahun kita ini saja wajib atau seterusnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal lil abad. Kata Rasul SAW, tidak, tetapi untuk selamanya. Wal hadithu fi sahihain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa hina idzin fala udhra liman istafta an yanzura fi madhahibil ulama. Dan pada saat itu tidak ada alasan bagi siapa yang minta fatwa untuk minta pendapat di madhab-madhabnya para ulama. Wa mastudilla bihi kullu imamin wa ya'khudhu min aqwalihim wa ma dalla alaihi ad-dalil idza kana lahu malakah yaqtadiru biha ala dhalik. Setiap imam memiliki wa mastadalla bihi kullu imam, dan apa yang dijadikan dalil oleh setiap imam, wa ya'khudhu min aqwalihim, dan diambil dari perkataan-perkataan mereka, madalla alaihi dalil, apa yang sesuai dengan ditunjuki oleh dalil, idza kana lahu malakah yaqtadiru biha ala dzalik, jika ia memiliki kemampuan sanggup untuk hal tersebut. Kama qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akhirnya. Nah, ini keterangan ini maksudnya adalah bahwa kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hampir saja batu-batu turun dari langit menimpai kalian. Sebabnya adalah karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang lainnya yang dari murid-muridnya mengatakan, tapi kan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan begini. Nah, perkataan ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah jawaban bagi siapa yang mengatakan bahwa
Abdullah bin sesungguhnya apa itu namanya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka tidak berpendapat mengerjakan haji secara tamattu', ya, dan mereka lebih berpendapat mengerjakan haji secara ifrad, sendiri haji saja, ya. Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengerjakan haji secara tamattu, dan itu hukumnya wajib. Nah, itu dia. Maka terjadilah Abdullah bin Abbas menyebutkan sebuah riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa haji tamattu lebih afdal. Nah, setelah meriwayatkan demikian, ternyata ada orang yang mengatakan bahwa tapi kan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan begini. Nah, baru keluarlah perkataan dari Abdullah bin Abbas, hampir saja bebatuan turun dari langit sebagai hujan bagi kalian ketika aku mengucapkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian tanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, begitu ya. Itu jadi maksudnya seperti itu. Artinya apa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang lain-lainnya itu adalah penjelas terhadap dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditentang. Ya, tidak boleh dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditentang. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan walil Bukhari wa Muslim wa ghairihi ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdait walaula anna ma'il hadi la ahlaltu. Artinya, kalau seandainya aku mengetahui keadaan-keadaan yang akan datang, maka niscaya aku tidak akan membiarkan, ya, aku tidak akan membiarkan bahwa aku membawa onta dari kota Madinah, kota Mekah, yang menyebabkan akhirnya beliau hajinya haji qiran. Ya, hajinya haji qiran. Nah, baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada lafaz lain, yaitu wa hadza lafzul Bukhari fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Lafaz tadi seperti lafaz Bukhari. Ya, wa lafzu fi hadits Jabir if'alu ma amartukum bih. Artinya, kerjakan apa yang aku perintahkan. Falaula anni suqtul hadi la fa'altu mithla alladhi amartukum. Kalau aku tidak membawa hewan hadiu, niscaya aku akan haji tamattu sebagaimana aku perintahkan untuk kalian. Nah, wa fi iddati ahadits tu'ayyidu qaula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan di dalam beberapa riwayat hadis menguatkan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Menguatkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, wabil jumlah falihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamma 'aradu al-hadits bi ra'yi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yushiku an tanzil 'alaikum hijaratun minas sama. Yang jelas begini ringkasannya, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan kepada mereka hadis Rasulullah SAW, lalu mereka tanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hampir saja segera turun kepada kalian hujan batu dari langit. Nah, begitu. Ini bahayanya menentang apa? Menentang ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW dengan perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi makna dalil dari Abdullah bin Abbas tadi, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengkhawatirkan turunnya hujan batu sebagai siksaan atas orang-orang yang mendahulukan perkataan
daripada perkataan Rasulullah SAW. Walaupun itu perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi. Apalagi perkataan orang-orang yang derajatnya di bawah mereka berdua. Nah, hubungan dalil tadi dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar yang merusak tauhid dan mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu mentaati ulama atau siapapun yang diagungkan dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena di dalam riwayat ini terdapat ancaman hujjah, terdapat ancaman hujan batu sebagai siksa. Karena lebih mendahulukan perkataan manusia dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua. Wa qala al-Imam Ahmad ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'yi fulan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu syirk la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlak. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, aku merasa heran dengan orang-orang tahu tentang isnad hadis, maksudnya mata rantai rawi hadis dan kesahihannya, dan maksudnya mata rantai rawi hadis tersebut sahih. Tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan sebagai acuannya. Ya. Artinya kalau sudah hadis sahih tidak boleh ditanding dengan perkataan siapapun dari para ulama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa keburukan dan ditimpa siksa yang pedih. Atadri mal fitnah? Tahukah kamu apa itu pengertian fitnah? La'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai' min az-zayg fayahlak. Padahal Allah telah berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah dan ditimpa siksa yang pedih. Tahukah kamu apa pengertian fitnah di sini? Yaitu kesyirikan. Bisa jadi apabila menolak sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan dan celakalah dia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, para ulama bersepakat bahwa siapa yang jelas untuknya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya menunaikan atau meninggalkan sunnah tersebut untuk ucapan seorang pun dari suatu kaum. Maksud dari perkataan Imam Syafi'i ini adalah para ulama bersepakat bahwa siapa saja yang sudah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dia tinggalkan demi perkataan seseorang, karena akan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Malik rahimahullah, ma minna illa raddun wa mardudun alaih
illa sahibu hadzal qabr. Tidak ada di antara kita kecuali rad, tertolak. Kecuali menolak dan tertolak. Kecuali yang dikubur dalam kuburan ini. Wa kalamul a'immati fi hadzal ma'na katsir, dan ucapan para imam di dalam hal yang seperti ini sangat banyak. Wa ma zala al-ulama rahimahumullah yajtahiduna fil waqa'i. Masih saja para ulama rahimahullah beristihad di dalam perkara-perkara kejadian-kejadian kontemporer. Faman asaba minhum falahu ajran. Barang siapa yang benar dari istihad mereka, maka baginya 2 pahala. Faman akhta'a falahu ajr. Barang siapa yang keliru, maka baginya 1 pahala. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza istabana lahum ad-dalil akhadhu bihi wa taraku ijtihadahu. Akan tapi jika telah jelas bagi mereka dalil, maka mereka ngambil dalil tersebut dan mereka meninggalkan ijtihad mereka. Wa amma idza lam yablughumul hadits aw lam yathbut 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam indahum fihi hadits aw thabata wa lahu mu'aridun aw mukhassisun nahwa dzalik fa hina idzin yusa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu boleh sang imam untuk beristihad. Boleh pada saat itu sang imam untuk beristihad. Wa fi asril a'immatil arba'ah, dan di dalam zamannya imam yang 4 rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, innama kana talabul hadis mimman hiya indahu bil lugha was sama'. Sesungguhnya mempelajari hadis bagi siapa yang bertemu dengannya dan mendengarnya secara langsung. Wa yusafiru rajul fi talabil hadis ila al-amsar iddat sinin, dan seseorang bersafar untuk mencari ilmu hadis ke beberapa tempat beberapa tahun. Thumma i'tana al-a'immah bit-tasanif wa dawwanu al-ahadits. Kemudian para imam memperhatikan buku-buku yang ditulis, kemudian menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkannya dengan sanad dan menjelaskan kepada mereka kebenaran mereka dari min husniha wa min dha'ifiha, dari kebaikannya ataupun kelemahannya. Wal fuqaha sannafu fi kulli madhhab, dan para ahli fikih mereka menulis kitab-kitab di setiap madhab. Wa dzakaru hujajal mujtahidin, dan mereka menyebutkan alasan-alasan para ulama yang ahli ijtihad. Fasahul amru ala talibil ilm, maka perkara jadi mudah untuk para penuntut ilmu. Wa kullu imamin yadhkurul hikam bidalilihi, dan setiap imam menyebutkan hukum ya dengan dalil-dalilnya yang ada di sisinya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan, wa fi kalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalil falam ya'khudh bihi taqlidan al-imam fa innahu yajibu al-inkar alayhi bit-taghlid wa li mukhalafatihi ad-dalil. Perkataan Abdullah bin Abbas ini menunjukkan bahwa apa saja yang ditunjuki oleh dalil, maka dia mengambilnya. Maka wajib baginya mengingkari dengan keras. Kenapa? Karena menyelisihi dalil. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Ahmad ibn Umar al-Bazzar qala haddatsana Ziyad ibn Ayyub qala haddatsana Abu Ubaidah
Al-Haddad an Malik ibn Dinar an Ikrimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yada' ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ahmad bin Umar Al-Bazzar, beliau meriwayatkan dari Ziyad bin Ayyub, beliau meriwayatkan dari Abu Ubaidah Al-Haddad, meriwayatkan dari Malik ibn Dinar, meriwayatkan dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bukan dari golongan kami kecuali yang diambil perkataannya dan ditinggalkan. Nah, bukan dari golongan kami kecuali yang diambil perkataannya dan ditinggalkan selain Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dari perkataan ini adalah seseorang ulama setinggi apapun, maka ucapannya bisa ditolak, bisa diterima, kecuali yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadha fayajibu al-inkaru ala man taraka ad-dalila liqauli ahad min al-ulama kainan man kan. Maka wajib mengingkari bagi siapa yang meninggalkan dalil, apalagi karena ada ucapan seseorang para ulama. Siapapun dia, wa nususul a'imah ala hadha, dan penegasan-penegasan dari para imam seperti ini. Wa annahu la yusawwaghu taqlid illa fi masail istihad allati la dalila fiha yarji'u ilayhi min kitabin wala sunnah. Hadha huwa alladhi anahu ba'dul ulama. Dan bahwasanya tidak diperbolehkan taklid kecuali permasalahan-permasalahan istihad yang tidak ada dalil dalamnya, yang kembali seseorang dari Al-Quran dan Sunnah. Fahadha huwa alladhi anahu ba'dul ulama biqaulih la inkara fi mas'alatil ijtihad. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan ucapan mereka, tidak ada pengingkaran di dalam perkara ijtihad. Allati la dalila fiha, yang mana ijtihad tersebut tidak ada dalilnya. Yarji'u ilaihi min kitabi wala sunnah, yang bisa menjadikan rujukan bagi Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadha huwa alladhi anahu ba'dul ulama. Ini yang disebutkan oleh para ulama dan mereka memperhatikan hal tersebut. Kemudian kama qala Ibnu Abbas wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa dzalika majmu'un lahu an-nas kama taqaddam fi kalam Imam Syafi'i. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi para ikhwah wajib mengingkari bagi siapa yang meninggalkan dalil karena hanya mengikuti perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Jadi adapun dalil yang kedua menjelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang hadis yang sahih, tapi mereka menjadikan pendapat seorang ulama hadis Sufyan ats-Tsauri sebagai sandaran. Kemudian beliau berdalil dengan Quran surat Nur ayat 63 yang di dalamnya terdapat ancaman bagi siapa yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW akan tertimpa musibah di dunia, yaitu dapat berupa kesyirikan dan siksa di akhirat. Kalau seandainya yang di dalamnya terdapat ancaman, di dalam surah An-Nur ayat 63, di dalamnya terdapat ancaman bagi siapa menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tertimpa musibah di dunia, yaitu di dunia mendapatkan kesyirikan dan siksa di akhirat. Hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu merusak tauhid dan mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu mentaati para ulama atau siapapun yang digunakan dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena dalam ayat ini disebutkan bahwa menyisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan fitnah, yaitu kesyirikan. Apabila meyakini bolehnya mentaati
untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat menyebabkan siksa yang pedih jika mentaati keyakinan bolehnya menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Masih tersisa satu dalil. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saya tidak tahu apa alasan untuk diperintahkan membawa daun kelor dan kain kafan. Apakah bisa digunakan untuk pengobatan ataukah digunakan sebagai jimat? Jika digunakan sebagai jimat, yaitu menggunakan sesuatu sebagai sebab yang dia bukan sebab, tapi masih meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Menyembuhkan, maka ini syirik asghar. Tetapi jika menggunakan sebab yang bukan sebab, baik secara syar'i atau secara kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka ini, dan dia meyakini bahwa sebab itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa, maka ini adalah termasuk syirik akbar. Ya, jadi dilihat dulu apa maksudnya daun kelor, apa maksudnya kain kafan, apakah digunakan sebagai pengobatan ataukah digunakan sebagai sarana yang dianggap sebagai sebab untuk mengobati. Maka dilihat, jika sebab itu belum ada dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan tidak terbukti juga sebagai sebab, maka jika masih meyakini Allah yang Maha Mencipta, mengatur, berkuasa, dan menyembuhkan, maka ini syirik asghar. Tapi jika sudah meyakini sebab itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa, maka ini syirik akbar. Wallahu a'lam.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asal hukumnya jika seseorang ingin mendengarkan Al-Quran, maka dia mendengarkan dengan seksama dan penuh dengan perhatian. Asal hukumnya. Adapun jika seseorang sambil mengerjakan pekerjaan rumah ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya, maka apakah ini baik atau tidak? Yang jelas, mendengarkan Al-Quran melalui radio ataupun rekaman ini adalah amal saleh yang seorang mendapatkan pahala atasnya. Dan tidak mengapa bagi dia saat mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, dia juga mengerjakan perbuatan yang lain ataupun kesibukan yang lain, selama dia bisa mendengar bacaan tersebut semampunya. Adapun kalau seandainya dia tidak bisa mendengar sama sekali dan tidak fokus sama sekali, maka ini tidak pantas untuk disetelkan ayat Al-Quran atau bacaan Al-Quran, karena kurang beradab. Ya, kurang beradab. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkad al-amru bihi ihtiramul Qur'an min umurin qad yutasahal fihi ba'dul ghafilin al-qari'in al-mujtami'in. Termasuk hal yang harus diperhatikan adalah menghormati Al-Quran. Jadi perkara-perkara yang kadang-kadang bermudah-mudah di dalamnya sebagian orang-orang yang lalai dan para yang lalai, tapi dia pembaca Al-Quran dan berkumpul-kumpul. Termasuk di dalamnya adalah menjauhi tertawa, kemudian berkata-kata yang keras, kemudian ngobrol saat Al-Quran itu dibacakan. Kecuali ada perkataan yang sangat terpaksa untuk diucapkan. Hal ini berdasarkan hadis ayat Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia. Dan dengarkanlah agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, intinya boleh mendengarkan Al-Quran sambil mengerjakan sesuatu dengan syarat masih bisa mendengarkan Al-Quran tersebut. Tidak sampai kepada Al-Quran tersebut dilalaikan dan tidak dapat mendengar sama sekali. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang paling utama adalah dinasihati pemimpin tersebut, dan cara menasihatinya berduaan. Rasulullah SAW bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, maka janganlah dia tampakkan. Falyakhudh biyadihi, hendaklah dia mengambil kedua tangannya. Kemudian setelah itu dia nasihati. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka berarti sudah selesai tugas dia terhadap pemimpin tersebut. Ya. Wallahu a'lam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'd. La yadkhul jannah qati'. Tidak masuk ke dalam surga yang memutuskan hubungan rahim. Maka selama mereka rahim, teruslah sambung hubungan. Ya, sambung hubungan. Dan adapun mereka tidak mau menerima dakwah, kemudian mereka menghina, maka tidak ada alasan kita untuk memutuskan hubungan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau la in kunta kama qult, faka'annama tusiffuhumul mal, wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik." Hadis riwayat Muslim. Jika engkau berlaku demikian sebagaimana engkau ucapkan, engkau sambung hubungan dengan mereka, engkau berbuat baik dengan mereka, tapi mereka malah memutuskan hubungan, maka seakan-akan engkau memberikan pada wajah mereka pasir-pasir, dan masih saja bersamamu penolong dari Allah yang menolong melawan mereka selama engkau demikian. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Belajar ilmu agama sudah dituntun di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha la yantazi'ul ilm min suduril ulama, walakin biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga jika tidak tersisa satu orang alim pun, tersisa seorang alim pun, maka akhirnya orang-orang bodoh menjadikan orang-orang yang tidak pintar agama menjadi ahli agama. Lalu mereka ditanya dan mereka tidak menjawab dengan tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Berdasarkan hadis ini bahwa kita wajib untuk menimba ilmu agama dari seorang ahli agama, ahli ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Kemudian para ulama salafus saleh juga sudah memberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu bahwa inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna lakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Maka hak seorang muslim untuk belajar ilmu agama dari seorang ahli ilmu agama yang memang pantas diambil ilmu agamanya. Nah,
yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang pantas diambil ilmu agamanya? Tentunya yang pertama adalah yang ahli ilmu agama, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipahami oleh para salafus saleh. Karena itulah metodologi beragama yang benar, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul, dipahami oleh para salafus saleh. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah belajar mencari atau belajar ilmu agama dari seorang ahli ilmu agama yang memang belajar ilmu agama dan memang dia diketahui di mana dia belajar ilmu agama. Dia diketahui di mana dia belajar ilmu agama. Ya. Ada runutannya dia belajar ilmu agama. Dari mulai kecil, umur SD misalkan, SMP, SMA, ataupun kuliah 1, S2, S3, atau dia belajar ilmu agama secara mulazamah, dia duduk bersama siapa dari mulai umur SD, umur remaja, umur dewasa, dia duduk sama siapa, belajar dengan siapa. Perhatikan gurunya. Ya. Dengan siapa dia berguru ilmu agama. Kemudian yang ketiga, tandanya agar kita bisa memilah-milih guru yang memang pantas untuk kita ambil ilmu agama darinya adalah perhatikan kawan-kawan yang dia kawani dari ahli ilmu agama tersebut. Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli ilmu agama akan berteman dengan ahli ilmu agama yang memang lurus juga. Yang memang lurus juga. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan akhlaknya, adabnya. Maka seseorang apabila berakhlak yang baik, maka pantas untuk diambil ilmu agamanya. Dan akhlak yang paling baik adalah tauhid. Adab yang paling terbaik adalah tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Di atas sunnah, tidak melakukan perbuatan bid'ah. Taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Nasihat untuk kaum muslimin yang masih hidup di dunia ini, mengarungi kehidupan dunia. Nasihatnya adalah, jika seseorang sudah belajar ilmu agama, semestinya ilmu agama tersebut ada bekasnya di dalam ucapannya, perbuatannya, gerak-geriknya, pakaiannya, adabnya, muamalahnya, akidahnya, ibadahnya. Ya. Harus ada bekas ilmu yang membekas dan memberikan pengaruh pada ucapan dia, gerakan dia, akidah dia, ibadah dia, muamalah dia, dan adab dan akhlak dia. Coba perhatikan perkataan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah.
idza kana nahari nahara safihin wa layli layla jahil fama asna'u bil ilm alladhi katabtu. Jika siangku siang orang yang bodoh, malamku malam orang yang jahil, maka apa yang aku perbuat dengan ilmu yang aku tulis? Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Akhlaqul Ulama yang ditulis oleh Imam Al-Ajurri. Maka ini adalah nasihat yang agung yang semestinya benar-benar diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Dan dahulu para salafus saleh senantiasa ilmu nampak pada ibadah, akhlak dan muamalah mereka. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kana ar-rajul idza talaba al-ilm lam yalbath an yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi. Adalah seseorang jika sudah belajar ilmu agama, lam yalbath, tidaklah lama, maka akan nampak pada pandangannya, kekhusyuannya, lisannya, tangannya, sholatnya, dan zuhudnya, bekas dari ilmu yang dia pelajari tersebut. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Maka kaum muslimin yang sudah berhijrah di atas dakwah sunnah, kemudian menuntut ilmulah, belajar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh, mengisi diri dengan ilmu-ilmu, karena sudah lewat waktu yang banyak dan panjang disia-siakan. Lalu setelah belajar, maka hendaklah mereka mengamalkan ilmunya tersebut. Nampak pada ibadahnya, sholatnya, puasanya, nampak ilmu tersebut pada akhlaknya, pada lisannya, pada perbuatannya, nampak ilmu tersebut pada muamalahnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.